Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Selamat pagi jemaat kesayangan Allah yang diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau ada buat setiap kami. Kau berkati kami sampai pagi hari ini. Saat ini kami membawa pujian kami, hormat, syukur, penyembahan kami untuk Engkau Bapa. Berkati ibadah itu dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Menolong umat-Mu. Terima kasih Yesus. Jemaat yang siap memuji dan menyembah Tuhan, boleh katakan amin. Haleluya. Kita sorak-sorak buat Tuhan. Begitu banyak keajaiban-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Ya. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu. Yakinkan langkahku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib firman-Mu selalu. Percaya kepadamu Yesus. Tangan angkatmu, angkat tanganmu saudara. Memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib firman-Mu selalu. Percaya kepadamu Mari saudara, kita mau serukan nama Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia. Sungguh Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh ajaib firman-Mu selalu.
sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara kita tepuk tangan, kita puji nama Tuhan. sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga
telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
7 ayat 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu diiringi dengan bunyi sangkakala. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Amin.
Syukur bagimu, syukur bagi Yesusku. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Syukur buat jalan tolong, syukur buat kasih sayang. Syukur bagimu, segala nafasku memuji-Mu, segenap jiwaku Tuhan. Kuteruskan suaraku meninggikan ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu kami naikkan syukur kami buat setiap pertolongan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga, sebab Kau jadikanku berharga dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami berharga Yesus.
Bahkan sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dengan kasih yang tidak terhingga, dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang berupa mujizat, segala hal yang tidak mungkin dilakukan oleh yang lain. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan cara-Mu. Itulah sebabnya ketika kami datang di tempat ini Tuhan, lebih daripada sekedar memperingati akan peristiwa Engkau ditahtakan, ditabiskan, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa sebagai Raja di atas segala raja, King of Kings. Lebih daripada itu apa yang bisa kami bayangkan. Sembah, sembah Raja di atas segala raja. Engkau di atas segala-galanya, Engkau yang mempunyai tahta melampaui segala sesuatu, dan kelak akan tiba saatnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan, termasuk orang-orang yang menyangkal Engkau sebagai Tuhan. Mereka akan ditekuk lututnya dan dipaksa menyembah Engkau. Nyatakan untuk kesekian kalinya ya Bapa, firman-Mu untuk kami. Di peringatan akan kenaikan-Mu ke surga, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi pesan yang berasal daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini momen yang sangat berharga. Selamat Hari Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Happy the Ancient Days. Hari yang memperingati akan pentahtaan. Nah, orang Jawa punya istilah jumenengan. Kalau rajanya di Solo atau di Jogja itu diperingati akan kapan dulu naik tahta ditabiskan, maka ada peringatan jumenengan. Orang Kristen juga punya saudara yang namanya peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita mau melihat bersama-sama apa keperluan dari beliau itu, juru selamat kita naik ke surga. Ada satu tema yang kita harus pedulikan, yaitu kupuji dia selamanya, didasarkan dari Lukas pasal 24 tadi dibacakan oleh pemimpin pujian sampai 3 kali berturut-turut. Di organnya harus pelan kalau dibacakan kitab suci saudara. Lukas 24 ayat yang ke-50. Lihat saudara, itu peristiwanya ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tangan seringkali dipakai untuk menjadi saluran dari apa yang dipompa dari dalam roh. Tuhan memompa kasih-Nya, kasih barakuh atau barah, yaitu berkat, terus disalurkan lewat tangannya, dan murid-muridnya itu diberkati. Saya ingin dan saya rindu yang berkumpul di siang hari ini juga dapat kuasa barakuh atau barah dari tangan yang berlubang paku itu. Diberkati, ya. Berkat ini berkat spesial, bukan berkat umum. Kalau berkat umum itu orang yang menyangkal Tuhan dengan orang yang berbakti kepada Tuhan, sawahnya sama-sama diberi hujan. Berkat umum. Terus kalau orang yang menyangkal Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tidak beribadah dengan orang yang beribadah, sama-sama bisa panen. Kok sama-sama padinya juga bisa dipanen? Berkat umum. Yang satu pilek kena flu, satunya juga kena flu. Ini orang menyangkal Tuhan, ini orang berbakti kepada Tuhan. Beda toh
Tapi kok bisa sembuh sama-sama berkat umum. Tapi ada berkat spesial khusus dari juru selamat untuk orang-orang yang mau menerima penebusan. Dan selain murid-murid yang 11 itu, kenapa 11 kok enggak 12? Karena yang satu sudah berkhianat. Tuh saudara, waktu itu tinggal 11. Diberkati lewat tangan yang diangkat itu, dan berkatnya bukan berkat umum. Seperti orang menyangkal Tuhan dengan orang berbakti kepada Tuhan sama-sama bisa panen, sama-sama bisa sembuh dari flu. Bukan itu, tapi special blessing, berkat spesial. Nah, saya minta sama Tuhan hari ini supaya kita yang berkumpul dapat berkat spesial. Karena saudara-saudara yang berkumpul di tempat ini tentu sudah memberi diri namanya percaya. Bukan percaya ngandel, bukan, mempercayakan diri untuk punya juru selamat Tuhan Yesus. Dan ketika kita menerima itu diberi tanda meterai, maka ada yang namanya berkat. Tuhan mengangkat tangannya memberkati mereka. Mereka boleh diganti dengan kita. Karena Alkitab ini diberikan bukan untuk kitab sejarah. Oh dulu terjadi ini, orang diberkati. Lah buat apa kita yang menerima kitab ini? Ya, Tuhan mengangkat tangannya memberkati kita. Memberkati aku. Yuk pegang sininya. Tuhan mengangkat tangannya memberkati aku. Tuhan mengangkat tangannya memberkati aku. Berkat umumkah? No, ya. Apa? Special blessing, pemberkatan yang sangat spesial. Ayat 51. Ya. Ketika ia sedang memberkati mereka, kemudian apa? Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini yang kita peringati bersama-sama, yaitu Ascension Day, hari kenaikan. Ada bahasa Arab yang menyebut mikrat, terangkat ke surga, saudara. Berpisah dengan mereka, terangkat ke surga. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Orang yang diberkati beroleh sukacita dari Tuhan, saudara. Dan kemudian ayat 52 itu disebutkan sujud menyembah kepadanya. Diberkati, kita sujud menyembah kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tingkatannya lebih daripada thank you. Ada Bapak Pendeta yang sudah pensiun, emeritus, sekarang masih ada. Saudara, beliau cerita diminta ke hotel, ke rumah makan untuk memberkati pernikahan satu pasangan. Nah, jemaatnya itu dapat orang asing. Terus karena orang barat, saudara, kemudian ya lalu diminta oleh Pak Pendeta untuk tolong ucapkan terima kasih. Terima kasihmu kepada orang tuamu karena engkau akan punya keluarga sendiri. Engkau dari kecil, sejak dilahirkan sampai dewasa, sekarang mau membangun rumah tangga sendiri kan harus bilang terima kasih ke orang tua. Nah, lalu semua melenggong yang ada di rumah makan itu karena dia maju ke depan orang tuanya, tangannya gini ya. Lalu tangan satunya, thank you mom, thank you daddy. Tinggal enggak ada sakralnya, enggak ada sesuatu yang menandas begitu, karena cuma sekedar terima kasih, thank you. Saudara, ada yang lebih tingkatannya daripada itu. Kalau terima kasih itu di sini, orang dengan orang, sifatnya horizontal, diberi sesuatu, diberi bantuan, terima kasih. Istri saya mengambilkan bakso semalam, terus taruh, saya bilang terima kasih. Tapi ada yang tingkatannya di sini, di atas terima kasih apa itu? Menyembah, worship, bermazmur, memuji, mengucap syukur. Saudara, jangan kita sampai umur kita tambah tidak belajar dari murid-murid ini. Tuhan yang naik ke surga, ia berpisah
Dari mereka terangkat ke surga, ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Beri haknya Tuhan. Bukan terima kasih itu salah enggak ya, tapi kalau terima kasih saja saudara, kita levelnya seperti orang sama orang. Maka naikkan level saudara, apa yang menjadi hak Tuhan, persembahkanlah apa itu. Sujud menyembah kepadanya, itu kalau di rumah kancingan kamar, saudara kita sujud menyembah, enggak ada sapa-sapa, ditutup kamarnya, sujud. Apalagi menyembah bermazmur. Ada penuh mazmur ini buat apa diberikan kepada kita untuk dibaca, pilih mazmur-mazmur yang sifatnya itu menyembah, memuliakan Dia, mengucap syukur, mengeluh-elukan Dia. Ini pesan pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi bukan thank you Lord, ya. Tapi apa? Menyembah. Terus berikut, halaman berikut. Ibrani pasal 1 ayat ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya, siapa itu? Dan ketika ia itu siapa? Bapak, ya. Ketika ia, yaitu Bapak, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata apa? Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dia siapa? Tuhan Yesus atau Sang Putra. Siapa yang menyuruh ketentuan itu dibuat oleh ia siapa? Bapak. Bapak bikin ketentuan, bukan oh boleh ya syukur, nyembah ya syukur, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Bukan loh saudara, bukan satu pilihan, tetapi apa? Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, jadi Tuhan Yesus dibawa, Tuhan Yesus siapa? Firman-Nya Bapa. Jangan ada yang sampai sekarang bergereja di sini enggak kenal Tuhan Yesus siapa? Firman Allah. Firman itu keluar, bukan hanya kata-kata tetapi melalui berwujud seperti orang dan menjadi orang, laki-laki di bumi, menjadi Tuhan Yesus, firman Allah. Dan Bapak yang punya firman itu punya ketentuan, saudara. Anaknya yang sulung dibawa ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah, makhluk-makhluk surgawi, malaikat tahu, jangan ada remaja pemuda di sini tidak kenal malaikat, saudara. Malaikat itu tentara-tentara surga, pesuruh-pesuruhnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tinggal di surga. Ada penyanyi-penyanyi, malaikat penyanyi ada. Ya yang datang di Bethlehem, di Efrata, itu malaikat penyanyi. Ada malaikat panglima, jadi bersifat militer, namanya siapa? Namanya adalah Mikael, ya Michael atau Mikael. Ada anak buahnya. Ada malaikat lagi yang melakukan angel service, melakukan pelayanan untuk orang percaya. Oh ini kekurangan ini, lalu dia datang biasanya menyamar dalam bentuk manusia. Ada lagi malaikat pencoba. Pencoba itu dia diutus jadi gelandangan, wong ngemis. Saudara dikunjungi orang ngemis, belum tentu loh itu orang ngemis sungguh. Kata Alkitab, kadang-kadang malaikat disuruh jadi pengemis. Saudara sio-sio atau tega atau punya belas kasihan sama pengemis itu, saudara. Nanti malaikat itu laporan sama Tuhan. Tuhan saya sudah cobai orang Kristen ini, ya. Setelahnya tolong, ya. Dia cobai, saudara. Ada malaikat pencoba. Dulu tuh ada acara di TV namanya Tolong itu loh. Kan disuruh nyamar jadi apa-apa, ya minta tolong, terus nanti ada yang kemudian luluh hatinya, ya. Dia menolong dengan kasih. Ternyata itu yang pura-pura tadi itu adalah anggota kru. Saudara, itu idenya memang dari dalam kitab suci. Ada malaikat-malaikat bermacam-macam dan semua malaikat Allah itu bukan kecuali yang ini, enggak ada kecuali, tapi ada kata semua, tidak terkecuali. Semua malaikat Allah harus menyembah Sang Putra. Ya. Jadi jangan kemudian dipilah-pilah, oh yang disembah Allah Bapa. Tuhan Yesus jadi manusia enggak usah disembah. Siapa ajaran dari mana? Jangan terpengaruh dari provokasi-provokasi dari luar itu.
Ya, yang tidak mau mengakui Yesus itu firman Allah dan Allah sendiri. Sehingga mereka tidak mau sembah itu cuma nabi, anak tukang kayu, wong melarat keluar dari rumah tukang kayu. Nabi yang bisanya menyembuhkan, aku tidak mau sembah, itu ajaran dari luar. Banyak anak-anak dari gereja terpengaruh begitu, saudara, karena mereka yang di luar menyelidiki Alkitab malah lebih hafal daripada anak-anak orang Kristen. Terus dimanipulasi, yang disembah Bapak, ya anak enggak usah. Nah, itu pengajaran yang membelokkan. Maka di sini kita harus belajar tahun 2024 muncul apa, perkembangan apa yang menyesatkan, membelokkan ajaran kekristenan. Ada Kristen progresif macam-macam, saudara, ya, di mana jalan keselamatan tidak hanya Yesus tapi melalui yang lain-lain. Nah, itu sudah membelokkan kitab suci. Saudara, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Malaikat aja menyembah, memangnya kita siapa kok tidak menyembah? Malaikat saja menyembah. Apalagi kita, saudara. Nah, ini mengajak kita sekalian untuk naruh hormat kepada Dia yang naik ke surga itu. Ketika dibawa masuk, turun ke bumi saja, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Maka murid-muridnya itu ketika berpisah, mereka memuji Dia. Tidak hanya thank you Lord, ya, tapi ku sembah. Saudara, naik tingkat, saudara, ya. Terus halaman berikut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11b sampai 12. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, ini kata malaikat, akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi beliau bukan hanya dari tanah kemudian naik, take off, naik, ya, akan datang lagi dengan cara yang sama dari atas lalu turun ke bumi, bukan dengan cara yang sama seperti itu saja, tapi ada yang lain. Ayat 12, maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, lah ketahuan berarti naiknya itu take off dari, bukan dari airport Adi Sucipto, bukan dari lapangan terbang, tapi take off-nya dari Bukit Zaitun, karena ketahuan di bawah itu, loh mereka pulang, sesudah ditinggalkan Tuhannya pulang dari Zaitun, berarti tadi naiknya dari Bukit Zaitun. Lah kalau akan datang dengan cara yang sama, datangnya juga akan mendarat di Bukit Zaitun. Ini pelajaran sedikit mengenai eskatologi. Sedikit saja ngintip mengenai akhir zaman. Beliau akan datang lagi di Bukit Zaitun. Gitu. Namanya istimewa, bukan Bukit Gundul, Semak Belukar, enggak loh saudara, bukitnya aja namanya istimewa, Zaitun. Saya tadi tanya sama isi, kok lalen ya tambah umur, minyak zaitunnya ketinggalan di Solo atau di Purwodadi. Lah piye to Mas ya? Kemudian lagi ono ning jero mobil. Istri saya bilang, zaitun saudara istimewa. Lampu itu loh orang Jawa bilang apa, sentir, ngoncor, bisa nyala karena minyak zaitun. Orang luka diolesi radang bisa kempes karena minyak zaitun. Gorengan yang tidak aman, gorengan untuk usia tertentu tidak aman karena menambahi LDL kolesterol. Tapi minyak zaitun rasanya tidak enak, lebih apa? Aman. Bisa untuk obat, bisa untuk bahan bakar lampu, bisa untuk mengolesi luka, mengurangi radang dan antibiotik. Minyak zaitun diambil dari pohon yang kalau ditebang, sukar orang yang menebang untuk membunuh sama sekali, karena nanti akan tiba saatnya tumbuh lagi. Dicari akarnya ke bawah, gerowongi ke bawah saudara, dibuangi. Nanti ditinggal dia akan tumbuh lagi lewat cara yang lain. Itu zaitun. Ya, luar biasa. Maka bukit ini yang dipilih saudara. Dan minyak urapan adalah minyak zaitun. Seorang jadi raja Israel diberi urapan minyak zaitun. Memang ada campurannya narwastu. Ada pengurapan nabi. Pada nabi juga pakai minyak zaitun. Pengurapan pada imam umurnya 30 juga memakai zaitun. Jadi minyak ini luar biasa dan masih ada faedah-faedah lain yang kita belum tahu saudara, ada banyak sekali. Dari situ Tuhan itu naik, beliau kemudian akan datang lagi di bukit yang penuh dengan pohon zaitun. Lihat Sakaria 14 ayat 4.
Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, pasal 14 ayat 4. Kakinya akan berjejak, plek, mendarat, landing. Berarti itu kedatangannya yang keberapa nanti? Kedatangan yang ketiga ya. Kedatangan yang kedua disebutkan dalam nubuat Injil Matius pasal 24. Beliau akan datang menyuruh malaikat-malaikatnya keluar meniup sangkakala yang dahsyat. Apakah mendarat di tanah? Tidak, tetapi di udara. Membawa apa? Malaikat-malaikat. Terus orang-orang dijemput, dibawa naik. Bukan Tuhan mendarat di bumi, ayo ikut saya lalu dibawa naik ke surga. Belum, tetapi kedatangan yang kedua, dia di udara, malaikat-malaikat keluar semua, ada trompet sangkakala, kemudian orang-orang bawa naik. Itu peristiwa rapture, kedatangannya yang kedua, tidak mendarat di bumi. Lah kalau ini saudara, lihat kakinya berjejak. Lah waktu kedatangan yang kedua, orang-orang dijemput di udara itu dibawa sampai ke surga. Ada acara apa? Pesta anak domba Allah. Kata firman dalam kitab Wahyu, pesta anak domba Allah itu artinya Tuhan Yesus bersuka cita untuk ketemu dengan jemaatnya yang cinta sama dia. Ibarat ini pengantin laki-laki, jemaatnya yang dikasihi itu dan mengasihi Tuhan seperti bride, mempelai perempuan. Terus pesta anak domba selesai, dia datang kembali sesudah bumi ini diperintah oleh orang jahat saudara. Lah ini yang ketiga, kakinya berjejak di Bukit Zaitun seperti dia naik, turunnya ya di situ. Jadi itu kedatangan yang ketiga, kakinya mendarat. Maka kita harus ngerti ini, jangan sampai malu yang dari seberang malah lebih hafal. Anak-anak orang Kristen ditanya gini enggak tahu apa-apa, yang hafal dari tempat ibadah seberang. Saya seringkali rasanya malu ya, karena enggak ada yang baca ini dengan sungguh-sungguh, lebih suka baca yang lain. Kedatangannya yang ketiga berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Timur sisi apa? Sisi kemuliaan. Maka Bethlehem bintangnya ada di timur, Zaitun ada di timur. Itu sisi kemuliaan dari Yerusalem, datangnya di tempat mulia. Zaitun itu sendiri sudah luar biasa, sisi timur, sisi kemuliaan. Jadi beliau akan datang menyatakan kemuliaannya di sisi timur dari Yerusalem. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, jadi pecah, bukitnya pecah. Karena apa saudara? Terlalu kudus kakinya, suci. Bukitnya bukit bumi penuh dosa, orangnya banyak dosa. Bumi penuh dosa. Yang berdosa dengan yang suci ketemu celak. Gimana? Korslet, ini istilah saya aja, korslet. Kakinya terlalu kudus, bersentuhan dengan yang kotor. Apa? Pecah, bukan dibalik. Nanti kalau muncul kitab suci palsu, hati-hati loh saudara, ini dibalik. Orang jahil macam-macam. Maka mendarahlah kaki Yesus di Bukit Zaitun, lalu kaki Yesus meletek-meletek atau terbelah pecah. Lah kuali, bukan kakinya yang pecah, bukitnya yang pecah. Jadi kalau kelak ya dibalik itu jangan mau, ini mesti Alkitab palsu. Yang pecah bukan kakinya, tetapi bukitnya. Ya, terbelah dua dari timur barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Jadi ada jurangnya. Karena korslet ini istilah yang saya saudara. Itu akan terjadi kedatangannya yang ketiga. Terus Sakaria 14 ayat 5. Kamu akan lari melalui lembah yang membagi bukit itu menjadi dua. Kamu akan lari seperti nenek moyangmu ketika terjadi gempa bumi di masa pemerintahan Uzia Raja Yehuda. Lalu datanglah Tuhan Allahku diiringi malaikat-malaikat. Ya, diiringi semua malaikat. Kedatangan kedua diiringi malaikat. Kedatangan ketiga diiringi ya malaikat. Terus 14 ayat 9 diteguhkan lagi, maka Tuhan akan memerintah sebagai raja atas seluruh muka bumi. Jadi tidak ada ini super power pemerintahnya Joe Biden, ada super power di Asia pimpinannya Xi Jinping, ya, ada super power di dekat kutub utara dipimpin Vladimir Putin, ya. Hapus semua, bumi diperintah oleh satu raja.
pemerintahan satu raja selama 1000 tahun. Saudara, ya. Tuhan akan memerintah sebagai raja di bumi. Ini belum kerajaan kekal, tetapi baru kerajaan di bumi kelak. Saudara membaca kitab Daniel pasal 2, itu versi yang lain tapi artinya sama, kelak bumi seperti itu. Nah, ingat baca ya, jangan sampai yang di luar gereja malah lebih hafal dengan ini. Mereka belajar loh saudara. Kalau orang-orang Kristen didongkeli, imannya rontok semua karena tidak ngerti apa-apa mengenai kepercayaannya ini. Ya, memerintah jadi raja atas seluruh muka bumi, setiap orang akan menyembah dia. Jadi kakinya yang bikin jebol Bukit Zaitun, beliau itulah yang akan disembah sebagai Tuhan Allah. Setiap orang akan menyembah dia sebagai Allah. Jadi siapa bilang, oh ini anak tukang kayu, wong melarat, anaknya Yusuf, cuma nabi yang bisa menyembuhkan, ngenyek saudara, ya. Lalu ditutup-tutupi, dia membangkitkan orang mati. Nyuruh keluar malaikatnya, ditutup-tutupi. Mengampuni dosa, ditutup-tutupi. Berkuasa memerintah malaikat, ditutup-tutupi. Yang diekspos cuma sepotong, itu pinter nyembuhkan orang, cuma nabi. Lalu malah terpengaruh, Yesus itu siapa yang disalib? Oh yang digoda oleh perempuan Maria Magdalena. Loh, kamu kebanyakan nonton film judulnya The Last Temptation. Ada anak Kristen saya suruh ngajar di SMA, dia mbak siap, Yesus gimana di Golgota, malah cerita film. Aduh kamu enggak baca kita malah lihat The Last Temptation saudara. Aduh ini sudah mengajar di SMA. Nah, jangan sampai seperti itu saudara, lihat itu raja, ya, menyembah dia sebagai Allah dan mengenal dia dengan nama yang sama, yaitu siapa? Yesus. Dalam bahasa Ibrani Yesua, sama saja. Mazmur 47 ayat 6 tadi juga dibaca oleh satu dari pemimpin pujian. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Wah, di surga yang kita tidak dengar saudara, murid-murid juga tidak dengar karena di bawah di surga pasti ada tim penyambutan. Mari Tuhan kami siapkan, naik. Di sana sudah ada panitia penyambutan. Jadi surga punya gawe, punya kerja. Itulah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, memperingati akan peristiwa surga punya kerja. Ya, Allah naik dengan diiringi sorak-sorai, jadi meriah karena namanya saja melampaui orang mantu. Mantu nyewa apa saudara? Organ tunggal, campur sari, speakernya dihadapkan ke sawah-sawah kalau model desa itu. Orangnya di sana speakernya ke sawah-sawah. Meriah, ini lebih meriah, ada sorak-sorai dengan diiringi bunyi sangkakala. Jadi memang itu peristiwa yang kita peringati pada hari ini, peristiwa yang sangat meriah. Bermazmurlah bagi Allah. Nah saudara tadi diteguhkan apa satu, jangan cuma terima kasih, tetapi apa? Sembah dia. Sekarang muncul lagi apa? Bermazmurlah. Hosana, terpujilah namamu ya. Saudara sudah bermazmur cuma 2-3 kata. Mazmur penuh nyanyian puisi. Tapi kalau cuma matur nuwun yaitu sesama manusia saudara. Bermazmurlah karena apa? Beliau raja, king of kings. Terus bawah diulangi lagi apa bunyinya? Bermazmurlah. Ayo tulis puisi saudara ya. Jangan saudara punya WhatsApp sudah disediakan statusnya enggak diisi. Status itu ya suami, status itu pegawai negeri. Kok status diisi bangsanya sakit hati sama Pak Lurah, Pak tetangga. Yang bikin Facebook itu yang bikin WhatsApp kan heran. Wong Indonesia ki piye ya. Status ya status. Isinya bangsanya gitu-gitu. Saudara, yang lebih terpuji kalau enggak mau tulis status, tulislah mazmur. Enggak bisa, yang ngutip yang ada di Mazmur. Tadi apa dikatakan? Enggak hanya berterima kasih tetapi memuliakan dia, menyembah dia ketika berpisah. Tuhan Yesus naik ke surga, itu murid-murid 11 murid. Saudara, dikurangi Yudas. Yudas enggak ikut karena lehernya sudah dijerat dengan
talinya putus. Badannya berat, jatuh ke batu-batu, perutnya apa? Pecah, keluar apanya? Usus dan darah. Tanahnya penuh darah, maka disebut Hakal Dama, tanah berdarah. Tidak sempat memuji Tuhan, saudara. Jangankan menyembah, berterima kasih juga enggak. Terburu-buru perutnya terbelah. Saya berdoa enggak ada jemaat ini yang perutnya terbelah belum sempat menyembah Tuhan. Jangan ada ya, bermazmur bagi dia. Naik mobil sembahlah dia, ku bersyukur. Itu saudara, tak bisa bermazmur ya setelah yang saudara ikuti apa rekaman. Amin. Itu pesan Tuhan ya. Bermazmurlah bagi raja. Bawahnya diulang bermazmurlah. Terus bawahnya Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Versi dari Markus itu apa? Dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Posisi yang begitu terhormat, sisi kanan, sisi kemuliaan. Bapak aja sampai berkata silahkan duduk di sebelah kananku. Luar biasa, naik ke tempat tinggi dan telah membawa tawanan-tawanan. Siapa yang sampai sekarang masih merasa tertawan, imani kenaikannya ke surga, melepaskan kita dari ketertawanan yang bukan Tuhan kendaki. Tapi kalau Tuhan mengendaki kita tertawan karena sedang ditempa, taatlah sampai lulus. Tetapi kalau saudara ditawan oleh sesuatu situasi yang bukan dari Tuhan, imani pada siang hari ini, Tuhan naik ke tempat tinggi melepaskan tawanan-tawanan. Lalu engkau berkata, itu saya Tuhan tertawan, lepaskan saya. Naik ke tempat tinggi, engkau menerima persembahan-persembahan. Apa persembahan yang paling berharga? Pujian, syukur, mazmur. Tulis puisi saudara buat Tuhan sebelum kita semakin tua ya. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ayat 20 dibaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Ia menanggung bagi kita, jangan dipikul sendiri. Punya tanggungan apa yang berat? Siapa punya tanggungan? Tuhan bilang Dia menanggung bagi kita. Kapan? Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Dengan apakah ku balas kasih? Akan ku balas
bagi selamanya. Syukur Allah kata warawasi. Ucapkan syukur, saudara. Katakan, ku sembah kau Raja. Sembah, sembah bagimu ya Raja. Raja atas hidupku. Sembah puji syukur. Haleluya, Hosana, glory, glory bagimu, segala kemuliaan ada padamu. Mulia, mulia, segala sanjungan, segala kemuliaan, segala ucapan syukur naik ke hadapanmu, ke tahtamu, Raja di atas segala raja. Kau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau berhak menerima pujian, penyembahan, ucapan syukur. Segala lidah akan mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan tunduk kepadamu. Engkau akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Itulah Engkau Juru Selamat kami yang dahsyat. Ketika tiba saatnya kelak, kakimu akan membelah bukit Zaitun. Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu, dan para tebusan-Mu juga akan dimuliakan. Mengasihi Engkau, puji, puji, puji. Engkau layak menerima pujian di segala abad. Engkau layak menerima ucapan syukur di sepanjang hidup kami dan di sepanjang sejarah, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Glory, glory bagimu. Izinkan jemaatmu mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapak kuduskan, Bapak sucikan. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bersyukur
hari demi hari. Kata firman-Mu, Engkau menanggung tanggungan kami. Itulah sebabnya Engkau naik ke surga dan berkuasa untuk memikul segala beban yang bukan lagi kami pikul sendiri. Lihat, ya Tuhan, inilah jemaat-Mu. Masing-masing punya beban, punya tanggungan, beberapa di antaranya berat. Tapi Engkau naik ke surga untuk menolong dengan berkuasa hari demi hari. Maka kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menderita kelemahan. Kami berdoa untuk Bapak Asmoro yang opnam di rumah sakit. Kami berdoa untuk Olive. Kami berdoa untuk yang lain yang meskipun namamu tidak tahu, tapi Engkau Maha tahu. Tanggungan ada pada tangan-Mu, tidak ditanggung sendiri. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan percaya dan dengan tersenyum seperti murid-murid yang ketika selesai menyembah Engkau pulang dengan sukacita, maka sukacita akan dicurahkan atas jemaat ini di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Raja kami yang naik ke surga dan penyertaan oleh Roh Kudus yang 10 hari berikutnya dicurahkan. Pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan yang ketiga kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin.